Halo, sahabat WD Traveling with Jesus. Hari ini Selasa, 22 September tahun 2021. Kita memasuki hari ke-22 di bulan kitab suci nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang persis dengan tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat WD Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, renungan dan bacaan akan dibawakan oleh Koko Geri dan Kak Krisdayanti dari PDPKK Don Bosco Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta Bali. Serta kisah Orang Kudus akan dibawakan oleh Kak Dominik dari PDPKK Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua Bali. Setelah Injil, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari COVID-19. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari Minggu lalu sudah menerima komuni pertama. Yeay! Selamat mendengarkan. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Kisah Orang Kudus hari ini ialah Santo Thomas dari Villanova, Bapa kaum miskin, model of bishop, Thomas the Almsgiver, Thomas of Villanova. Thomas adalah anak dari Alonso Thomas Garcia, seorang pejabat militer Spanyol, dan ibunya bernama Lucia Martinez. Ia dibesarkan di Villanova dan dididik di Universitas Alcalá. Ia kemudian menjadi profesor seni, logika, dan filsafat di universitas ini pada tahun 1514. Panggilan Tuhan membuat Thomas meninggalkan semua jabatan duniawinya dan masuk biara Augustinian di Salamanca pada tahun 1516. Pada tahun 1518, ia pun ditabiskan menjadi seorang imam dan ia merayakan misa pertamanya pada hari Natal tahun itu. Thomas kemudian diberi tugas sebagai provinsial biara Augustinian. Ia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia pula yang pertama kali mengirimkan para biarawan Augustinian ke benua Amerika. Selanjutnya, Thomas dicalonkan sebagai uskup untuk Keuskupan Agung Granada di Spanyol. Awalnya ia menolak, tetapi setelah mendapat permintaan dari Paus,
Thomas dengan penuh ketaatan menerima jabatan tersebut pada tanggal 1 Januari 1545. Pertama kali masuk ke uskupan, Thomas diberi dana untuk membeli perabotan untuk rumah kediaman uskup sesuai keinginannya. Uskup Thomas tidak menggunakan dana itu untuk membeli furniture, tapi menyumbangkan semuanya ke rumah sakit. Ia mengatakan, "Apa yang seorang biarawan miskin sepertiku diriku inginkan dari furniture?" Setiap hari ia memakai jubah yang sama yang diterima ketika ia masih seorang novisiat Agustin. Jubah itu sebenarnya sudah sangat kumal, tetapi Bapak Uskup memperbaikinya sendiri. Para pegawai dan pengurus rumah tangga keuskupan malu dengan keadaan Bapak Uskup yang menampilannya lebih mirip orang miskin, tetapi mereka tidak bisa mengubahnya. Setiap pagi ratusan orang miskin datang ke keuskupan, dan mereka akan diberi makanan, anggur, dan uang. Uskup Thomas dikritik karena dianggap dieksploitasi, namun ia menjawab, "Jika ada orang yang tidak mau bekerja, maka sudah ada pihak berwenang untuk menanganinya. Tugas saya di sini adalah untuk membantu dan meringankan mereka yang datang ke pintu saya." Dia memelihara para anak yatim piatu dan membajar para pelayan untuk setiap anak terlantar yang mereka bawa kepadanya. Dan dia mendorong para orang kaya di keuskupan untuk meniru teladannya. Sekali peristiwa, ketika ia berusaha mendorong seorang untuk berubah dari cara hidupnya yang penuh dosa, laki-laki itu dengan marah menghinanya dan meninggalkan ruangan itu dengan kasar. "Ini salahku," kata Uskup Agung yang rendah hati itu. "Aku berbicara kepadanya dengan agak sedikit terlalu keras." Tak pernah ia mengizinkan siapapun juga mengkritik orang itu. Pastilah ia punya alasan tepat melakukan apa yang ia lakukan. Demikian biasanya dikatakan. Aku seorang di antaranya yang percaya akan hal itu. Ketika ia dikritik karena terlalu lembut dengan para pendosa ia berkata, "Bisakah mereka bertanya, apakah dulu Santo Agustinus dan Santo Yohanes Chrysostomus komunikasi untuk menobatkan para pemabok dan para pendosa? Bahkan pada saat ia sekarat pun, Uskup Thomas memerintahkan agar semua uangnya dibagikan kepada orang miskin. Ia memerintahkan agar tempat tidurnya dikirim ke penjara agar dapat dipergunakan oleh para tahanan di sana. Misa diadakan di hadapannya, dan setelah komuni Bapak Uskup Agung yang kudus ini berkata, "Ke tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan nyawaku." Dan Thomas pun dijemput Yesus untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Arti nama Thomas adalah dari ejaan Yunani untuk nama Aramaik, yaitu dari kata Taoma yang berarti kembar. Demikianlah kisah orang kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami
melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 22 September 2021, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-25. Bacaan dari Kitab Ezra. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku, Ezra, mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan memperoleh tembok perlindungan di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya." Memang Allah menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Refren, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Wartakanlah kebesarannya di sana. Agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup. Sebab Dialah Tuhan kita, Dialah Allah. Ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Refren, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepadamu, dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Refren,
terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang akan dikerjakannya bagimu. Muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja yang kekal. Refren, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah buanganku. Kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah hai orang-orang berdosa, lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Refren, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Hari ini Rabu 22 September 2021. Mari kita bersama merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tema renungan hari ini adalah Yesus mengutus kita semua. Saudara-saudari terkasih, ketika mendengar kalimat perutusan di akhir Ekaristi di hari Minggu, Romo mengatakan, "Pergilah, kita diutus." Apa yang pertama kali terbersit dalam pikiran kita? Mungkin kebanyakan orang bertanya-tanya, "Saya ini siapa? Bagaimana saya bisa mewartakan kerajaan Allah? Saya aja belum sukses kok. Masa orang-orang mau mendengar kata-kata saya? Bagaimana caranya mewartakan kerajaan Allah?" Mari kita lihat kembali bacaan Injil hari ini yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengutus ke-12 muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Di ayat yang pertama dan kedua diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 rasul, masing-masing untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu Tuhan Yesus mengutus mereka pergi untuk memberitakan tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa Tuhan. Kita perhatikan di ayat pertama tadi. Tuhan Yesus memberikan kuasa. Saudara-saudari, apakah bisa melihat kuasa? Benar, kuasa tidak dapat kita lihat, tetapi bisa dipergunakan dan bisa dirasakan oleh orang lain. Begitu juga kita. Jika kita berpikir bahwa tidak memiliki modal untuk mewartakan kerajaan Allah, padahal sudah banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita
agar kita dapat mewartakan kerajaan Allah. Coba saudara-saudari terkasih, lihat diri saudara-saudari sendiri. Kita sudah diberikan anggota tubuh yang lengkap, sehingga kita bisa melihat dengan mata kita, bisa berbicara dengan mulut kita. Kita juga bisa berpikir dengan otak kita. Kita diberikan kecerdasan lebih, dan juga kita diberikan emosional yang dapat merasakan berbagai macam perasaan dan emosi. Semua itu diberikan cuma-cuma oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi, apakah kita masih mengatakan bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk mewartakan kerajaan Allah? Lalu lihat di akhir ayat kedua. Diceritakan mereka memberitakan kerajaan Allah dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, walaupun mereka sudah diberikan kuasa. Jadi kita, sebagai manusia yang sempurna ini, sudah diberikan begitu banyak hal oleh Tuhan. Sekarang saatnya kita memohon kepadanya dan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Berdoa, mohon rahmat dari Tuhan, agar Roh Kudus memimpin apa yang harus kita lakukan, kepada siapa kita harus bertemu, bagaimana kita harus berbicara, dan bagaimana kita harus hidup sehari-hari. Dengan rahmat Tuhan, kita dimampukan untuk mewartakan kerajaan Allah yang efektif. Salah satunya adalah dengan sikap hidup kita yang mencerminkan kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, jika kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang penuh belas kasih, yang tidak mengeluarkan kata-kata sia-sia yang dapat menyakiti hati orang lain. Jika kita menjadi pekerja, jadilah pekerja yang penuh tanggung jawab, jujur, dan dapat diandalkan. Tetap bekerja dengan baik walaupun tidak ada atasan kita. Juga melakukan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh seperti bekerja untuk Tuhan. Jika menjadi orang tua, jadilah orang tua yang memberikan teladan yang baik untuk anak-anak dan lingkungan sekitarnya. Sikap hidup kita sehari-hari merupakan hal yang paling efektif dalam mewartakan kerajaan Allah. Jika hidup benar dan menyerupai Kristus, maka orang lain akan bertanya-tanya, kenapa ya dia bisa hidup seperti itu? Dan akhirnya setelah orang lain tahu, maka nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit,
Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.